Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadila Liviasati dengan NIM C1C024038. Di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu, serta saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang ingin mendengarkan saya presentasi pada kali ini. Nah, presentasi kita pada kali ini jatuh pada materi perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Baik, di sini ada definisinya sendiri. Definisinya sendiri itu ada pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Lalu di sini juga ada karakteristik utamanya. Yang pertama ada pajak tidak langsung, yaitu pemikul beban pajak berbeda dengan penanggung jawab penyetoran. Lalu yang kedua ada multi-state tax, itu dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Lalu yang ketiga ada pajak objektif, yaitu pengenaan didasarkan pada objek pajak. Lalu yang keempat ada metode pengurangan tidak langsung, yaitu menghitung selisih pajak masukan dan keluaran. Di sini ada subjek dan objek dari PPN itu sendiri. Subjeknya itu ada yang pertama pabrikan atau produsen dan importir. Lalu yang kedua ada agen utama, pemegang hak paten. Lalu ada juga pemborong atau kontraktor. Di sini juga ada objek PPN, itu ada penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean. Lalu yang kedua ada impor BKP, baru ada pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ini pabean ini sebuah daerah ya, ini kita perumpamaan aja. Lalu ada juga ekspor BPK atau JKP oleh PKP. Baru sini juga ada tarif PPN sendiri, yaitu perubahan tarif sesuai regulasi. Nah, tarif lama PPN menurut Undang-Undang PPN tahun 2000 itu sebesar 10%. Lalu tarif barunya itu Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 itu 11%, berlaku sejak 1 April 2022. Lalu ada juga tarif dapat diubah pemerintah, range-nya itu 5% sampai 15%. Lalu ada tarif khususnya itu 0% untuk ekspor BKP atau berwujud atau tidak berwujud dan JKP. Di sini ada juga mekanisme perhitungan. Nah, pajak keluaran versus pajak masukan. Nah, rumus dasarnya sendiri yaitu PPN sama dengan DPP dikali tarif pajak. Nah, konsep pengkreditan sendiri itu ada di pajak pengeluaran, yaitu PPN yang dipungut PKP saat menjual barang atau jasa. Lalu ada pada pajak masukan, yaitu PPN yang dibayar PKP saat membeli barang atau jasa. Lalu ada penentuan setoran. Nah, jika keluaran lebih besar dari masukan itu sama dengan selisih tadi, selisih disetor ke kas negara. Nah, jika masukan lebih besar dari keluaran itu selisihnya direstitusi atau dikompensasi ke masa berikutnya. Nah, sini ada contoh perhitungannya itu ada studi kasus ya. Itu ada PT Maju Jaya pada Januari 2024. Nah, transaksinya itu di pembelian atau masukan. Nah, dia membeli bahan baku nih sebesar 50 juta. Nah, PPN masukan sendiri itu dihitung dengan menggunakan tarif 11%. Nah, 11% ini dikali bahan baku tadi. Nah, dia pas beli bahan baku tadi kan 50 juta. Jadi 11% dikali 50 juta sama dengan 5.500.000 rupiah. Lalu ada penjualan atau keluaran, itu jual produk dia sebesar 80 juta. Itu PPN keluaran itu sama dengan 11% tadi dikali 80 juta sama dengan 8.800. Nah, perhitungan PPN terutang. Itu PPN keluaran dikurang PPN masukan. Nah, 8.800 tadi dikurang 5.500. Nah, terus PPN disetor akhirnya itu sebesar 3.300.000 rupiah. Nah, kesimpulannya di sini PPN adalah pajak konsumsi dalam negeri
dengan mekanisme pertambahan nilai. Nah, kunci kepatuhan PPN itu sendiri terletak pada mekanisme pengkreditan, yaitu memperhitungkan PPN yang dibayar itu saat dibeli terhadap PPN yang dipungut atau saat dijual. Nah, pemahaman prosedur yang tepat menghindarkan wajib pajak dari kesalahan administrasi dan sanksi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.